Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, soal makan bergizi gratis atau MBG ini sering ya dikritik oleh partai PDIP dan kader-kadernya soal anggaran makan bergizi gratis, yaitu kabarnya mengambil dari dana pendidikan dan sebagainya. Tapi yang saya baca ya semuanya dari anggaran 700 sekian begitu kan ya 700 triliun, kabarnya 223 triliun yang diambil dari dana anggaran pendidikan. Nah, saya kira ya justru apa yang kemudian disampaikan oleh Teddy begitu kan ya dalam beberapa jumpa persnya begitu kan ya mengatakan bahwa dana pendidikan kabarnya begitu kan ya itu sudah disetujui begitu kan dari semua fraksi dari DPR termasuk dari disetujukan oleh Banggar begitu kan ya dari anggaran di DPR. Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Jadi, namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Oke. Nah, di tahun ini 769,1 T itu 20%. Oke. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya peruntukannya. Ya. Dan isinya peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketua bangkernya juga PDIP, gitu kira-kira. Dan tadi semua hal itu adalah termasuk MBG adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Nah, saya kira dengan adanya makan bergizi gratis yang menjadi spekulasi besar, justru ini akan menjadi kelemahan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk dikritik. Nah, kenapa sih ya sekarang tidak mengakui bahwa memang benar dari dari anggaran efisiensi pendidikan misalnya begitu kan? Kok masih beralibi sana sini? Nah, nampaknya klarifikasi ini ya menurut saya klarifikasi dari Teddy ini menjadi pukulan telak kepada PDIP. Nah, ada yang mengatakan tidak benar, ya, tidak benar di situ. Kabarnya begitu kan, ya. Bahkan yang paling mengejutkan sekali bahwa dengan tegas PDIP melarang keras ya kader-kadernya terlibat proyek MBG, ya, akan disanksi bila melanggar. Kabarnya begitu. Nah, dengan adanya seperti ini maka orang-orang akan melihat apakah benar apa yang kemudian disampaikan oleh PDIP jumpa persnya kemarin bahwa MBG itu adalah benar-benar mengambil dari dana pendidikan. Maka yang saya baca memang benar begitu kan ya, mengambil dari dana pendidikan. Coba kita lihat saja. Jelas-jelas masuk dana pendidikan kok. Ini salah satu yang kemudian alokasi MBG yaitu 220 triliun begitu kan ya dari total anggaran 700 sekian triliun begitu. Ini kan menandakan bahwa benar apa yang disampaikan oleh PDIP. Tapi begitu kan, tapi blundernya di situ begitu ketika PDIP sudah memberikan klarifikasi ternyata disetujui oleh badan anggaran ya di DPR yang jelas-jelas di situ ada Said begitu kan ya, Said Abdullah yang jelas-jelas itu menjadi kader PDIP sehingga sering blunder begitu. Ya PDIP pada akhirnya blunder begitu kan ya. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa klarifikasi sana sini berujung blunder di situ begitu. Ya sangat disayangkan pada akhirnya. Jadi artinya apa? Artinya niat begitu kan. Niat membantah bagaimana makan bergizi gratis ya. Diambil anggaran makan bergizi gratis diambil dari dana pendidikan misalnya. Maka malah berujung begitu kan ya malu sendiri begitu. Kenapa? Karena di dalamnya di sana ada DPR ya.
Jadi artinya apa? Artinya Letkol Teddy ini ya menyerang balik PDIP. MBG ini anggaran pendidikannya ya disetujui oleh Banggar ya DPR. Ketuanya itu adalah PDIP. Ini kan pada akhirnya lucu begitu. Ya makanya saya yang awalnya percaya terhadap klarifikasi dari PDIP tapi pada akhirnya blunder. Kenapa Bang Abang mengatakan seperti itu? Seharusnya PDIP cross check terlebih dahulu. Nah, ya, memang benar tidak salah mengambil dari dana pendidikan, ya, dari anggaran pendidikan. Tapi semuanya itu begitu kan ya kena jebakan Batman. Jadi saya kira cerdik juga begitu kan ya istana ini begitu. Nah itulah yang kemudian apa yang disampaikan oleh Teddy tadi begitu menandakan bahwa ya secara halus begitu kan mengkritik bahwa oh ini ada PDIP kok yang menyetujui itu. Kalau memang tidak setuju kenapa? Ada apa? Nah itu kan yang menjadi pertanyaan. Sehingga yang jadi kambing hitamnya itu Said Abdullah. Ngeri kan? Ini ngeri masalah soal politik itu begitu. Makanya saya berharap bahwa begitu kan ya makan bergizi gratis ini sebenarnya bagus begitu kan. Secara kebijakan itu bagus, tapi realisasinya masih belum ada begitu. Ini salah satunya. Genjot ekonomi rakyat setiap SPPG terima 500 juta untuk 12 hari. Benar nggak seperti itu? Kalau memang benar, maka kemudian yang terjadi di dalamnya ya ada apa begitu kan ya? Kalau misalnya mendapatkan 7 dapur MBG, maka berapa miliar di situ begitu? Targetnya berapa? ini untungnya sangat luar biasa. Ya, mau bagaimana lagi begitu? kita kan tidak tahu begitu kan. Saya berharap bahwa makan bergizi gratis ini tetap dibenahi begitu kan ya. Sebenarnya ini langkah bagus ya. Sebenarnya Presiden Prabowo Subianto ini sudah bagus ya soal makan bergizi gratis, cuma ya penyelenggara atau pengawasan ini masih kurang ketat. Masih ada nuansa-nuansa di bawah itu ya salah satunya begitu kan ya siapa tahu ada tindak pidana korupsi misalnya begitu kan ya. Misalnya dengan yang lain begitu kan. Ini kan harus hati-hati betul. Karena kenapa? Karena ini adalah menyangkut uang rakyat. Uang rakyat itu ya benar-benar disalurkan begitu kan ya kepada yang membutuhkan dan sebagainya. Ini banyak muncul spekulasi-spekulasi itu begitu. Coba kita baca bahwa kader PDIP kabarnya begitu kan ya mempertegas bahwa kadernya tidak boleh ya punya dapur makan bergizi gratis. Ada yang mengatakan begini, efisiensi jelas ya pengaruh terhadap pengelolaan pendidikan. Ya, saya kira pendidikan tetap berlanjut, jangan dipotong. Kalau makan bergizi gratis ya silakan begitu kan ya. Efisiensi bisa jadi hal positif kalau ya diiringi transparansi dan evaluasi berkala. Pendidikan butuh pengelolaan yang hemat, tapi juga investasi jangka panjang yang konsisten ya. 220 triliun yang diambil dari anggaran pendidikan untuk MBG kira-kira ya kalau 223 itu tetap ya untuk anggaran pendidikan apakah bisa meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas sekolah, guru berkualitas, ya peralatan sekolah gratis dan sebagainya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Kalau menurut saya pribadi, makan bergizi gratis ini tetap berlanjut ya, tapi jangan kemudian anggaran pendidikan ini diambil. Ya, jangan diambil begitu karena pendidikan ini sebagai investasi begitu. Salah satu yang menjadi kekuatan kita begitu kan ya untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan undang-undang yang ada. Ya jangan lalu kemudian dipotong begitu. Sangat-sangat disayangkan memang, sangat-sangat disayangkan. Jadi saya berharap kepada Presiden Prabowo Subianto nantinya jangan sampai ya makan bergizi gratis ini begitu kan ya hanya buang anggaran saja, buang-buang uang saja begitu. Kalau bisa evaluasi begitu kan ya. Karena ketika kita tahu bahwa makan bergizi gratis ini berjalan semaksimal mungkin, maka yang diapresiasi yang sangat luar biasa di situ adalah Presiden Prabowo Subianto. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.